nama saya Balkis. Saya kelas 4 dari SDT Anawi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Nusantara tentang pengorbanan terbaik. Cerita ini berjudul Legenda Nusantara Putri Kemarau. Ribuan tahun yang lalu di Sumatera Selatan terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu dilanda musim kemarau selama bertahun-tahun. Raja sangat bingung bagaimana cara mengatasi musim kemarau tersebut. Raja memiliki seorang putri yang sangat cantik. Ia bernama Putri Jelita. Namun karena ia lahir pada musim kemarau, Raja sering memanggilnya dengan sebutan Putri Kemarau. Suatu ketika datanglah seorang peramal. Ia mengatakan bahwa masalah kemarau yang terjadi di kerajaannya dapat diselesaikan oleh mimpi Putri Kemarau. Beberapa puluh tahun berlalu, kerajaan masih saja dilanda kemarau. Rakyat pun semakin miskin dan menderita. Sementara itu, Putri Kemarau menjadi gadis yang sangat cantik dan juga baik hati. Putriku, dulu ada seorang peramal yang mengatakan bahwa kerajaan kita akan diselamatkan oleh mimpimu. Apakah kau pernah bermimpi aneh selama ini? Tanya raja. Ayahanda, seharusnya ayah tak usah percaya dengan ramalan. Serahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Saya yakin masalah yang ada di negeri kita akan segera terselesaikan, ujar sang putri. Raja pun membenarkan perkataan sang putri. Ia pun meminta maaf kepada putrinya. Hingga suatu malam, Putri Kemarau bermimpi bertemu dengan ibunya. Padahal dia belum pernah bertemu dengan ibunya. Itu karena ibunya meninggal beberapa saat setelah ia lahir. Negeri kita akan kembali subur jika ada seseorang perempuan yang rela berkorban. Perempuan itu harus menceburkan dirinya ke dalam laut untuk dikorbankan, ujar Ibunda Ratu dalam mimpi. Putri Kemarau langsung memberitahukan mimpinya tersebut kepada raja. Apa yang harus aku lakukan? Ucap raja, bingung. Raja segera mengumpulkan semua rakyatnya untuk mengumumkan bahwa harus ada seorang gadis yang rela berkorban untuk negeri mereka. Adakah yang mau berkorban untuk negeri kita? Tanya raja kepada rakyatnya. Namun tak ada seorang pun yang menjawabnya. Putri Kemarau memberanikan diri maju di antara rakyatnya. Aku yang akan mengorbankan diriku. Aku ingin musim kemarau ini berlalu, ujar sang putri. Raja terkejut dengan perkataan putrinya. Dia sangat sedih. Putri Kemarau satu-satunya yang ia miliki. Dan ia tak bisa kehilangan putrinya. Namun ia juga tak bisa mencegah kehendak putrinya itu. Dia sangat sedih. Putri Kemarau, hari itu Putri Kemarau menceburkan dirinya ke dalam laut. Seketika langit menjadi mendung, hujan pun turun dengan lebatnya. Tanaman kembali subur dan bunga-bunga bermekaran dengan indah. Rakyat bersukacita atas datangnya hujan. Tetapi tidak dengan raja. Raja sangat sedih karena telah kehilangan putri tercintanya. Suatu malam, raja bermimpi bahwa ia harus pergi ke tebing laut untuk menemui putrinya. Raja pun terbangun tanpa membuang waktu. Ia bergegas menuju ke tebing laut. Benar saja, di sana ada Putri Kemarau. Ternyata dia masih hidup. Keajaiban telah terjadi berkat ketulusan hati sang putri. Tuhan telah menyelamatkanku karena ketulusanku, ayah, ucap Putri Kemarau dengan perasaan haru. Raja pun memeluk Putri Kemarau. Semenjak saat itu, kerajaan tak lagi dilanda musim kemarau. Rakyat pun hidup bahagia dengan hasil panen yang melimpah. Demikian kisah yang dapat saya ceritakan. Pengorbanan terbaik yang dilakukan dengan niat tulus pasti akan dicatat sebagai perbuatan baik juga. Meski ini hanya dongeng, ada baiknya jika kita meneladani sikap sang putri.
bukan karena ia terjun dari tebing laut ya. Kalau laut kita cukup berenang, bukan menerjunkan diri dari tebing laut. Karena keikhlasannya pada ayah dan juga rakyatnya, itulah pengorbanan sang putri menjadi begitu berharga. Seringkali kita melakukannya dengan terpaksa. Padahal jika kita tulus, pasti akan dihitung sebagai kebaikan. Oke, sekian dulu cerita ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.